Palabuk. Palabuk. Siap. Siap. Desak dulu. Woi, 2. Loncat Palabuk. Alhamdulillah. Jadi ini betinanya kerapu macan, Mbak, terus jantannya kerapu kertang. Iya. Kalau budidaya sama yang di apa namanya istilahnya? Iya, Beda. Dari Kasabegi. Jaring apung. bisa dua-duanya. Bisa di karangan jaring apung, bisa juga ditambak atau di karangan kertang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim dan mohon ridho kepada Allah. Mudah-mudahan benih kerapu cantang ini akan dapat tumbuh baik dan besar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai rencana pengembangan kerapu di Pamekasan ke depan. Dan alhamdulillah Pak Eko dari Kementerian DKP itu banyak support dan ternyata Pamekasan adalah salah satu contoh yang baru dibuat satu-satunya di Madura yang menggunakan media tambak sebagai budidaya dengan jenis kerapu cantang yang kita tadi rasakan bersama. Ini sampai baunya sampai sekarang masih luar biasa. Oleh karenanya maka tugas kami sebagai penerus dari cita-cita yang ada di dalam visi dan misi Pak Bupati di sisa periode ini untuk bisa memaksimalkan kampung-kampung kerapu yang memang kampung kerapu itu harus dipercepat dan dimaksimalkan supaya usahanya sustainable ya, supaya berlanjut dan insya Allah Pak Fatur Rahim akan siap untuk bersama-sama dengan masyarakat karena yang paling cocok saya kira di wilayah Gelis untuk budidaya kerapu cantang yang itu menggunakan media air laut. Saya terkejut ketika ternyata kerapu bisa dibudidayakan. Ya, saya kira biasanya hidup di laut yang kita ketahui jenis-jenis kerapu itu apakah macan, apakah tikus atau lumpur yang memang tidak menggunakan media tambak. Ternyata tadi waktu saya panen beratnya luar biasa dan Pak Eko juga sangat mengapresiasi karena memang Pak Fatur Rahim ini mengelola dengan baik. Jadi intinya nanti kampung itu harus diikuti oleh masyarakat ya, yang ada di sekitar untuk ikut bersama-sama dan nanti Pak Bambang selaku Kepala Dinas akan memfasilitasi untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan informasi dan lain sebagainya yang itu tidak hanya sebatas produksi tetapi berikut dengan pemasarannya seperti Pak Fatur Rahim ini ketika dipanen sudah ada pemasaran yang sudah ada pembeli dan langsung diangkut ke wilayah Situbondo dan informasinya memang untuk konsumsi Bali. Jadi sekarang Bali sudah mulai ramai dan taraf hidupnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Dan jadi kalau kerapu di wilayah Madura ini memang harus ada pada seseorang yang punya taraf hidup karena agak mahal ya Pak ya, Pak Om ininya. Tapi dengan harga itu kan ada supply demand. Kalau supply-nya banyak, permintaannya juga banyak, itu harga akan bisa dibentuk dengan
kemampuan daya beli masyarakat. Tadi juga saya sampaikan dalam pertemuan bahwa ini juga membantu pemerintah. Dengan Kampung Kerapu ini kita bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan dari manusia, dari tubuh ini, yang tahun 2045 ini menjadi tahun emas yang siklus perputarannya lebih cepat. Cuma memang kerapu itu perlu perawatan yang lebih baik. Jadi dari sisi pengaturan air, insya Allah semuanya akan berhasil. Manakala itu 5.000 bibit. Itu bukan bantuan itu Pak, itu sudah beli karena program bantuan rencananya akan berlanjut di sini. Bisa produksi berapa yang diekspor ke luar? Oh iya, kemarin dari 8.000 itu 1 ton lebih Pak. Karena ada kendala yang pada saat pertengahan itu ada yang mati karena memang ya kesalahan teknis atau bagaimana karena pemula. Jadi kami terus terang adalah pemula yang perlu usaha untuk bagaimana kelemahan-kelemahan dan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan kerapu itu. Jadi kalau sudah kita tahu tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam teknik budidaya kerapu, kita lebih mudah untuk selanjutnya pemerintah memberikan suatu kemudahan-kemudahan dalam fasilitas bantuan karena di dalam usaha kerapu ini butuh sarana dan fasilitas untuk misalnya kincir, ada upaya dari Kadinas untuk membantu kincir dan sebagainya. Pakan juga cukup banyak sehingga para kelompok-kelompok yang lain itu lebih mudah untuk mengupayakan optimal dalam pengembangan usaha kerapu. Dalam ini berapa hektar? Kami yang dicoba hanya ukuran 25 kali 25 aja. 25 Meter kali 20 meter. Kita isi 8.000. Nah untuk selanjutnya, ya memang di sekitar lahan sini, setiap lahan garam itu ada namanya bosen atau saluran. Nah saluran itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga bisa, kalau misalnya panen 3 bulan dalam 1 tahun itu tinggal bagi aja bisa. Jadi siklusnya itu bisa, asal perawatannya dengan baik. 1 kilo berapa Pak? 1 kilo kalau nilai jual itu, Tangkang ini? cantang itu tergantung ya demand, supply dan demand tadi. Yang sekarang harganya cuma 95.000. Kalau pada saat Imlek itu bisa 200.000. Jadi memang tergantung pada saat turun naik gitu. Jadi biasa itu kan sistem tata niaga itu kan. Tapi tidak lebih, tidak kurang dari 80. Jadi pengoptimalan lahan. Ya, daripada kadang-kadang garam itu kan fluktuatif kadang-kadang. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak menentu, akhirnya harga anjlok. Nah sekarang aja harga baik karena ada karena nilai dolar yang tinggi, harga impor juga tinggi sehingga ikut. Nah, kalau sudah kebijakannya kurang menguntungkan petani itu bisa anjlok, bisa 400-500. Nah sekarang agak tinggi. Nah kalau sudah anjlok seperti ini, kan lebih baik kita mengembangkan kerapu, ada nilai tambah. Gitu. Jadi itu adalah itu aja sih para petani-petani kita. Oh bukan? Oh 3 tahun. Komunikasi dengan Pak Beda, dengan Pak Muharram yang hadir. Nyatanya Pak Beda kita undang juga. Kita ingin merancang wilayah ini kan strategis gitu. Di sebelah ini ada wisata mangrove. Kalau wisata mangrove itu bisa kita hubungkan nanti dengan Kampung Kerapu ini, nanti akan muncul wilayah bisa aja ada ikan bakar kerapu di sini dan olahan-olahan yang lain berkembang di sini. Nah, memang ini tidak mungkin dalam 1-2 tahun bisa tuntas, tapi paling tidak kita sudah ada visi. Pertama, kita ingin ini jadi kampung kerapu. Karena apa? Ini akan menjadi alternatif yang selama ini komoditas garam ini fluktuasi dipermainkan oleh harga yang tidak menentu sehingga kita mencarikan komoditas alternatif. Dan ini kayaknya cocok oleh mereka. Kemudian sebagian kita dicoba juga dengan dengan rajungan. Cuman memang harganya cenderung turun, tapi kalau kerapu ini masih lumayan bagus harganya. Ini posisi masih belum terlalu tinggi Pak? Iya. Bulan nanti begitu masuk Desember ke belakang tuh
Jadi harganya bisa sampai 120.000 ya. Nah, ini kemarin harganya baru sekitar 75.000. 75.000 itu sudah relatif bagus. Mereka bukan hanya impas, sudah untung di panen kedua. Jadi di panen pertama itu biaya sudah tertutupi. Panen kedua ini sudah keuntungannya mereka, keuntungan lebihnya sudah. Bisa dimungkinkan seperti itu, tapi kan kita tidak boleh memaksa begitu, memaksa harus budidaya ini, tidak boleh begitu. Jadi kita tetap mengenalkan ini loh, kalau ini sudah menghasilkan uang yang banyak, mereka tidak usah disuruh, mereka akan ikut gitu. Jadi kayak di sebelah ini tadi ada tambak yang itu pelihara kakap ya, kakap putih tadi mereka malah masuk mereka dikarcis untuk mancing. Begitu mancing kena, nanti kakapnya ditimbang per kilo 40.000. Artinya kan itu sudah mulai untuk bisa kita dorong ke sana. Ya, memang garam, kemudian pada saat musim penghujan kayak gini biasanya ada yang tidak ada kegiatan, ada yang ditebari benih benih bandeng. Tapi monoton dari tahun ke tahun seperti itu dan tidak ada perkembangan yang ini. Nah, kan makanya ini begitu kita kemarin komunikasi dengan teman-teman BPAP Situbondo, ayolah kita coba fokus. Karena sebelumnya begitu dibantu disebar kecil-kecil. Jadi berapa tahun kita evaluasi tidak pernah memperlihatkan hasil yang memuaskan bagi saya. Karena itu kita coba di tempatnya Pak Cipaton Rahim ini, alhamdulillah. Tapi kita coba memang dengan jumlah yang banyak. Meskipun memang kita agak ketir-ketir juga kemarin. Jadi agak ketir-ketir bukan apa. Jadi di awal itu sempat ada kematian yang relatif banyak. Yang kita tidak tahu, moro-moro ikan plus mati, untungnya